Hati kami melimpah dengan ucapan syukur. Sebab Yesus, Engkau nama yang terindah bagi kami. Kami sadar bahwa kami tidak dapat hidup tanpa Tuhan. Ketika kami bersuka cita, ketika kami sedih, ketika banyak teman, ketika ditinggal sendirian, Engkau satu-satunya nama yang selalu menghibur kami. Kami ada di sini bukan karena kebiasaan ya Tuhan. Saat ini kami ada di rumah karena kerinduan kami untuk bersekutu dengan Tuhan, bersekutu dengan saudara-saudara seiman. Karena itu biarlah puji-pujian yang kami sampaikan kepada Tuhan boleh naik menjadi dupa yang harum yang menyenangkan hatimu. Dan terima kasih Tuhan berikan kesempatan bagi kami untuk belajar lagi. Sebab kami bodoh, kami lemah. Kami butuh firman Allah. Atau biarlah Roh Kudus menuntun kami, memimpin kami. Supaya setiap kalimat yang kami baca, yang kami renungkan itu menjadi hidup dalam hidup kami. Sehingga kemanapun kami pergi, nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Terima kasih Bapa, berfirman kepada kami sekalian sebab kami telah siap untuk mendengarkannya. Demi Kristus Tuhan dan penebus kami yang hidup, kami berdoa dan siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Shalom. Shalom Bapak Gembala. Bersyukur. Saya hari ini sangat bersuka cita ya, karena saya pertama-tama bisa hadir di sini. Saya ini udah ikut GRI Berkat dari awal, Bu. Jadi saya ingat tadi cerita-cerita dengan rekan di bawah itu. GRI Berkat itu pertama kali beribadah di Pusat Pertukaran Wijaya ya. Di bawahnya itu ada mie kelinci. Jadi setiap kali kita habis ibadah kita makan bakmi kelinci. Saya masih ingat betul. Dan hari ini ketika saya ada di sini itu karena ya ada memori yang indah dengan saudara-saudara semua ya. Saya kenal almarhum, saya kenal juga istrinya, anak-anaknya belum lahir pada waktu itu, almarhum juga belum menikah. Dan hari ini saya juga kenal dengan Bapak Gembala. Terima kasih Bapak Gembala untuk undangannya ya. Kita masih hidup ini karena kemurahan Tuhan loh. Kita melewati masa-masa yang berat ya. Dan hari ini saya sangat-sangat bersuka cita karena yang memimpin pujian itu orang yang saya sudah kenal sangat lama. Dulu ketika break rekaman itu saya selalu menginjili dia gitu loh. Dan hari ini saya bersyukur karena dia, suaminya saya kenal belakangan tuh. Dan anak-anaknya sudah usia 15 tahun. Mereka semua melayani Tuhan luar biasa loh. Saya sendiri menjadi bangga bukan menjadi sombong ya. Bangga di hadapan Tuhan karena ya ada bibit, ada benih yang saya tabur tuh buat Ibu Dewi. Jadi ketika saya mendengar bahwa dia menerima Yesus dan mendengar bahwa dia juga melayani, wow itu sebuah kebanggaan bagi saya. Benar-benar saya bersuka cita hari ini. Terima kasih ya Bu Dewi, anak-anak luar biasa. Bapak mana sih? Oh, kirain Bapak pulang kampung. Terima kasih juga saya kenal cukup lama Emi ya. Bersyukur loh saya hadir di sini. Baik saudara-saudara, mari kita membaca dari Alkitab Ulangan pasal 8 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-20. Saya baca ayat 11, saudara-saudara membaca ayat 12, kita membaca silih berganti. Kalimat ini dimulai dengan hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu hari ini. Ayat 12 silakan. Saudara-saudara, kalau orang makan kenyang, orang kaya amat sering lupa Tuhan ya. Nanti ingat Tuhan kalau miskin, sakit berat gitu ya. Saya harap jemaat GRI Berkat nggak begitu ya. Tapi dalam pelayanan memang betul saudara. Orang kaya, orang hebat, orang punya jabatan nanti kalau ketemu di penjara tuh baru nangis-nangis. Saya heran itu. Para manusia tuh entah dia kaya entah dia miskin kalau lagi sehat diberi kesempatan untuk ingat Tuhan ya. Tapi ini merupakan warning bagi kita saudara. Ya.
Ayat 13. Dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, silakan. Dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu, dengan ular-ular yang ganas serta kalajengkingnya dan tanahnya yang gersang, yang tidak ada air, dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tangankulah yang membuat aku beroleh kekayaan ini. Tetapi jika engkau sama sekali melupakan Tuhan Allahmu dan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya, aku memperingatkan kepadamu hari ini bahwa kamu pasti binasa. Ayat 20 silakan. Terima kasih. Demikianlah firman Allah. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Abed, Bobi minta tolong low-nya dikit loh. Ini suaranya udah cempreng, udah tua soalnya. Tes. Keren. Bet, terima kasih ya. Shalom saudara, baik-baik semua ya. Segar ya. Kita pasti punya daya ingat ya. Karena Tuhan menciptakan kita dengan daya ingat yang baik. Minimal kita ingat nama kita masing-masing tuh. Halo? Kalau Anda lupa nama Anda berarti Anda hilang ingatan ya. Tapi syukur ya kita masih ingat nama kita. Lalu kita juga ingat akan hari, tanggal, dan tahun di mana kita dilahirkan ya. Jadi kalau ditanya Ibu Dewi tanggal berapa hari lahirmu? Rahasia Pak Bobi. Ya kan? Tahun berapa? Rahasia gitu. Ada alasan tersendiri tuh. Tapi kalau orang tanya saya tanya tanggal berapa Pak Bobi lahir? Saya tahu tanggal 1 September tahun 1949. Saya sudah tua. Tapi semangat saya tidak tua tuh. Saya ingat betul siapa yang melahirkan saya. Mereka sudah almarhumah. Udah lama, tapi saya ingat. Saya ingat juga tanggal lahir istri saya. Tanggal lahir anak-anak saya ingat betul. Tapi saudara-saudara, saya pastikan tadi bahwa kita semua tahu dan ingat tanggal lahir di mana kita dilahirkan oleh ibu kita. Saya mau bertanya ya, saudara-saudara di sini ada yang ingat tanggal di mana ia dilahirkan kembali? Ada? Ada ya? Ada ya? Tanggal berapa Nona? Yang lain? Emi? Wow. Saya berharap semua harus ingat tanggal di mana dia dilahirkan kembali. Tanggal kelahiran baru saya itu 29 April tahun 1979. Saya lahir dari keluarga Kristen, saudara-saudara. Sekolah minggu itu 6 tahun. Sekolah Kristen. Kita ikut katekisasi itu belajar firman Allah 3 tahun. Ikut segala macam kegiatan rohani. Tapi selama saya belum dilahirkan kembali, saya tidak perlu dengan Tuhan. Kebiasaan kita itu cuma apa saudara? Ya maaf, mungkin Pak Bram tahu persis ya. Orang Ambon itu sukanya apa? Berantem aja. Hari Minggu ke gereja ya. Mungkin pakaiannya juga sama ya. Orang timur itu gak beda-beda jauh. Tapi apa yang dihotbahkan kita gak ngerti. Yang kita tahu persis bahwa kegiatan kita ke gereja. Udah bawa Alkitab, baca Alkitab, doa dan selesai. Nanti pulang gereja kita mabuk.
Pulang gereja kita berkelahi. Dan kita tidak ingat akan Tuhan. Tapi ketika momentum tanggal 29 April tahun 1979 itu menjadi momentum di mana saya lahir baru. Maaf saudara, itu tanggal di mana saya tidak pernah melupakan bahwa Allah membentuk hidup saya. Penting bagi saudara dan saya untuk mengingat tanggal berapa, tahun berapa saudara lahir baru. Supaya apa? Sesuai dengan tema kita pada hari ini. Supaya saudara dan saya ingat akan Allah. Jangan ingat kesusahanmu aja saudara. Ingat beban hidupmu. Ingat pekerjaanmu. Ingat pergaulanmu. Ingat dunia ini. Karena semuanya itu sementara. Tapi ketika saudara dan saya mengingat akan firman Allah, ikan firman Tuhan itu, maka di situ kita membawa diri kita untuk menyadari siapa sebenarnya kita ini. Maaf, saya ini bukan orang yang punya cita-cita jadi pendeta saudara. Saya selalu katakan kepada Pak Andi waktu masih hidup, saya katakan juga, maaf bro, gue jadi pendeta ini karena kecelakaan. Gue gak punya rencana jadi pendeta, gue mau jadi pemusik loh. Oleh sebab itu ketemu dengan Ibu Dewi itu pada waktu sama-sama kita recording ya. Tapi Tuhan itu memimpin saya tahun 79 itu untuk menyadari bahwa hidup saya ini untuk diserahkan kepada Tuhan. Sampai hari ini saya bersyukur saudara. Di antara teman-teman yang melayani Tuhan itu, hampir dihitung dengan jari ya, siapa yang bertahan. Karena banyak meninggalkan pelayanannya. Nah saya katakan kepada saudara-saudara, ketika saya dilahirkan kembali itu momentum di mana saya mengingat Tuhan sampai hari ini. Mengapa? Supaya saya sadar bahwa saya ini manusia yang tidak berdaya, lemah. Tuhan itu kuat. Tuhan itu segala-galanya. Makanya ketika Ibu Dewi tanya, lagu apa sih Pak Bu? Ini lagu gak populer sih, Kidung Jemaat. Ya. Ingat akan nama Yesus, engkau yang susah dan lemah. Ya. Karena nama Yesus itu memberi kekuatan. Nama Yesus itu memberi penghiburan, saudara. Karena kita tidak tahu bukan, kapan kita mau pergi meninggalkan dunia ini. Kemarin itu usia persekutuan doa yang kami bentuk, persekutuan doa Matraman Dalam lebih tua dari gereja ini, 46 tahun. Rencananya kemarin kami mau mengadakan ibadah syukur sekalian Paskah, ibadah Padang. Kita sudah persiapkan semuanya dengan baik, anak-anak persiapkan dengan baik. Tapi hari Rabu kemarin salah satu anggota kita yang mau serta dalam ibadah itu meninggal, saudara, mendadak. Hari-hari terakhir dia bilang sama anaknya begini, nah ayo transfer itu uang, tunggu mak saya mau makan dulu, enggak makan, transfer dulu. Dia begitu antusias mau ikut ibadah itu. Tapi hari Rabu saya dengar kabar, dia meninggal. Jadi kami mengambil keputusan untuk switch ibadah perayaan ulang tahun itu, kita ganti dengan ibadah penghiburan. Kaget saudara. Sehat, nggak dengar sakit. Dan tiba-tiba dia pergi. Ya saudara ingat Tuhan itu. Supaya saudara dan saya tahu persis sadar bahwa kita nggak punya daya apa-apa. Kalau Tuhan bilang selesai. Karena dia maha kuasa. Dia yang memakan nafas hidup kita. Dan nafas hidup kita itu dari dia pula. Saudara ketika kita membaca Kejadian 2 ayat 7. Saudara simak baik-baik ya. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidupnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Tuhan menghembuskan nafas hidup bukan dari mulut. Ini kalau pertolongan pertama pada kecelakaan dari mulut ya. Tuhan dari hidung loh. Coba sekali-sekali kalau saudara mau menolong orang itu yang lagi pingsan, jangan dari mulut, dari hidung. Ikut firman Tuhan tuh. Itu, amin. Halo, saudara kaget ya?
Saudara baca. Tuhan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Jadi ternyata saudara, kita ini gak ada apa-apanya loh. Kita ini kan cuma tanah, debu, tidak berguna. Makanya pengkhotbah bilang begini, dan debu kembali kepada debu. Dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Jadi pertama sekali saudara saya mau katakan, ketika kita ingat Allah itu, kita menjadi sadar bahwa kita itu cuma sementara, Allah itu kekal. Yang kedua, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa kita semua tidak bisa hidup tanpa Tuhan, nggak bisa. Jadi saya mengatakan kepada saudara bersyukur ya, kita melewati hari-hari yang berat itu. Orang mau bilang apa ya, tapi COVID-19 itu merenggut banyak sekali manusia. Pada zaman-zaman itu tiap hari kita mendengar ambulan. Kalau dia lewat di depan rumahmu, kamu berpikir siapa ini? Kalau dengar sirine itu kita sudah, ya maaf manusia kita sadar ya. Kita berdegup, ini siapa lagi? Jadi saudara-saudara, memang kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Bahwa ketika hari itu datang, ketika saat itu datang kepada saudara dan saya, kita ada bersama-sama dengan dia. Itu penting saudara. Dan teman-teman pendeta saya banyak tuh yang mati karena COVID. Tapi hari ini ketika saudara dan saya ada, itu karena kemurahan Tuhan saja. Lalu kemudian saudara, catatan saya yang ketiga, kita ingat akan Allah supaya kita tidak menjadi sombong. Sombong itu melekat dengan kita saudara. Sombong itu sangat melekat dengan kita. Kita beginilah, kita begini. Teman saya kalau dia berkhotbah saudara, memang dia sering sekali ke luar negeri ya. Jadi dia khotbah itu dia selalu berkata, saya ini baru pulang dari Amerika. Sebelum dari Amerika saya ke Belanda dulu, ke Swiss dulu. Saudara, apa maksudnya? Oke lah dia kemana-mana silakan lah. Tapi firman Tuhan bukan itu. Pemberitaan firman Tuhan itu fokus kepada Yesus. Ingat akan nama Yesus. Kita menjadi sombong. Orang yang mengingat nama Tuhan, dia selalu hidup dengan rendah hati. Biasa-biasa saja. Karena dia tahu kok, hidup ini sementara. Dan yang keempat, kita semua tidak tahu batas umur kita. Tidak tahu. Tante dari istri saya itu masuk rumah sakit. Sakitnya cukup parah. Saudara. Ginjal bermasalah. Lalu semua saudara-saudara berpikir begini, mesti ada yang temani di rumah sakit. Lalu seorang tante yang lain itu menemani dia di rumah sakit. Tantenya sehat yang temanin itu. Puji Tuhan, yang mati duluan yang menunggu itu saudara. Iya, kita nggak tahu batas umur kita. Loh, saudara duduk di sini sehat-sehat loh, pulang bisa mati. Halo, saya tidak nyumpahin, tapi kalau mati bersama-sama dengan Yesus, aman. Iya toh? Saudara mau hidup berapa lama? Kalau Tuhan bilang selesai, ya selesai. Tapi kalau kita mati, kita bersama-sama dengan Tuhan. Itu menjadi catatan penting. Oleh karena itu, Musa mengulang lagi tuh, memperingatkan bangsa Israel. Dia katakan, hati-hatilah. Jemaat GRI Berkat, hati-hatilah. Jangan sampai kalian itu melupakan Tuhan. Kalau ingat akan Tuhan, bukan sekedar cuma ingat-ingat. Ya saya orang Kristen, saya anggota jemaat GRI Berkat, saya begini, saya pelayan Tuhan, saya pemain musik, saya pengkhotbah. Bukan itu saudara. Tapi Musa katakan bahwa saudara, perhatikan baik-baik. Supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintahnya.
Oleh karena itu Tuhan Yesus bilang, berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Saudara pasti tiap minggu mendengar firman Allah, pasti. Tapi berapa orang di antara saudara-saudara yang sungguh-sungguh mendengarkan tuh? Kalau sekedar mendengar, saudara, masuk dari telinga kanan, keluar di telinga kiri. Masih lumayan. Dia lewat otak sedikit. Tadi khotbah mengenai apa, bro? Aduh, yang gua tahu ya, baca dari kitab Ulangan, pasalnya gua nggak tahu tuh. Karena dia lewat otak sedikit, lumayan. Dan temanya, ingatlah akan Allah. Itu aja yang gua tahu. Lumayan, saudara ya. Tapi yang paling berbahaya itu, kalau pemberitaan firman Tuhan, saudara dengar dari kuping kanan, dia keluar lagi dari kuping kanan. Itu mengerikan. Itu sangat mengerikan, saudara. Akibatnya apa? Enggak ada buahnya. Jadi orang Kristen puluhan tahun ya begitu-begitu aja tuh. Dengki jalan terus, marah jalan terus, gosip jalan terus. Maaf, saudara. Ini fakta kan yang kita temui dalam hidup ini. Kemarahan jalan terus. Kenapa? Ya firman Tuhan masuk di kuping kanan, keluar lagi kuping kanan itu. Ada istilah yang nyeleneh itu. Dia sih kupingnya bagus, tapi budak rohani. Maka dia gak berubah. Zaman sini enggak ya. Ya, zaman GRI Berkat enggak ya. Enggak ada beda dengan orang lain, sama. Itu Pak Gembala udah bilang, Bapak yang Gembala loh, bukan saya. Bapak Gembala. Nah hati-hati saudara. Karena ketika Tuhan bilang berbahagialah orang yang mendengarkan, itu memiliki arti bahwa kita menyimpan lalu kita mengaplikasikan dalam hidup kita. Saudara-saudara, saya ini sudah pindah di Parung, Bapak Gembala. Udah 3 tahun ini. Tadinya di Ciledug, sekarang di Parung. Lumayan jauh lah. Jadi di sekitar saya itu 99,99% Islam. Jadi kalau sudah musim-musim bulan Ramadan begini, kuping agak sedikit pengang tuh. Tapi ketika saya datang ke situ, mereka minta daftar nama kartu keluarga. Saya punya daftar keluarga itu kartu penduduk pendeta. Oh, bawa pendeta ya. Saya bilang sama Tuhan ya dalam doa, Tuhan menempatkan saya di sini seperti orang Israel di tengah-tengah negara Arab, betul ya? Betul ya? Dan Israel nggak pernah kalah sampai hari ini kan? Bukan karena mereka hebat, tapi karena Tuhan. Lalu saya bilang, Tuhan saya mau menjadi berkat bagi mereka. Bagaimana caranya? Hidup baik-baik saja. Tapi satu ketika saudara, ketika saya masih ingat betul ya, tanggal 15 Oktober itu, hari jadi dari istri saya, jadi anak-anak saya, saudara-saudara lagi kumpul. Tiba-tiba ada orang mengetok pagar rumah dengan kencang sekali. Ketika saya lagi berbicara, anak saya keluar dan dia kembali masuk ke dalam dan dia bilang, Pak, ada ibu-ibu lagi panik, lagi ketok-ketok pagar. Loh, ibu-ibu panik kok ketok pagar? Ya kan? Dan ternyata ketika saya keluar, dia bilang, aduh Pak, tolong Pak, tolong. Itu ada ibu-ibu yang kejang-kejang. Tanpa pikir panjang, saya keluarkan mobil, lalu suaminya menggendong istrinya ke mobil saya. Di tengah perjalanan, mau bawa ke klinik maksudnya, suaminya bilang begini, Om, istri saya sudah mati. Di mobil. Saya bilang, saya dan kamu tidak punya hak untuk mengatakan bahwa dia udah mati. Kita masih ke klinik. Nanti dokter yang putuskan. Antara mau ngebut dan tidak ngebut, saudara. Ini orang sakit ya. Dan betul, sampai di rumah sakit, diperiksa dokter, dia udah gak ada. Meninggal. Lalu dia dan beberapa teman yang nyusul pakai motor itu lagi kasak kusuk. Saya bilang, Tuhan,
saya memang sudah bawa dia di mobil ini. Tapi kalau dia kasakusuk artinya dia nggak punya uang, mau bayar. Saudara masuk ya, kemudian dinyatakan mati, itu keluar harus bayar saudara. Ya kan? Bayar. Dan harus pakai ambulans. Saya bilang udahlah nggak usah repot-repot, saya bayar aja. Saya yang bayar. Lalu kemudian ya udah om, kalau mau pulang kita lagi tunggu ambulans. Nggak usah tunggu ambulans, bawa lagi masuk di mobil itu. Ada yang mau bawa orang mati di mobil? Saudara, angkat tangan. Nggak mau. Mereka bilang om ini orang udah mati. Ya tadi dia udah mati. Saya bawa juga kan. Kalau saya tahu dia mati, saya bilang balik lagi tuh ke rumah. Tapi tadi dia udah mati. Jadi nggak usah tunggu ambulans lah. Masukin aja lagi di mobil. Saudara, saya doa saya kepada Tuhan tuh dijawab loh, dikabulkan. Lalu mereka dalam hati berpikir begini, oh ini orang Kristen. Sebab di benak mereka itu orang Kristen itu kafir. Akhlaknya nggak bagus. Hati-hati saudara. Nah ketika kita dipanggil untuk menjadi orang Kristen, kita dengar firman Allah, kita ingat akan Tuhan, maka saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita melakukan apa yang Tuhan mau. Kita baik sama anggota gereja itu biasa saudara. Tapi kalau saudara baik kepada orang yang mengatakan saudara kafir, wow. Dulu pikiran saya begini, kalau lu katakan gua kafir, gua akan bacok lu. Iya itu dulu saudara, dulu. Makanya saudara-saudara saya di Ambon itu nggak tahan kalau dibilang kafir. Tapi ketika kita ingat firman Allah, ketika momentum tanggal 29 April itu saya alami, itu mengubah cara pandang saya. Walaupun ada sedikit juga kemarahannya. Kalau lihat di YouTube itu, orang maki-maki Yesus itu. Apalagi bekas pendeta yang katanya orang Ambon itu. Ya, saudara tahu ya? Pernah tahu nggak tuh? Aduh, gak usah bilang fahamnya ya. Malu juga kita orang Ambon ya. Banyak orang itu saudara melecehkan nama Yesus. Tapi gak apa-apa lah. Karena kita tahu dia hidup. Dan karena dia hidup, dia memberikan hidup kepada kita. Oleh karena itu saudara, tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang percaya ini yang ingat nama Tuhan itu, kita berpegang pada perintah. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, aku tetap percaya kepada Tuhan. Saya senang dengan teman-teman di penjara narkotika ya. Saya sampai hari ini masih terus melayani mereka. Mereka itu setelah selesai ibadah, para pengurus gereja berpegangan tangan bersama-sama dengan kami dan ucapkan, sekali Yesus, tetap Yesus. Semangat kan? Seminggu dia bebas tuh. 2 bulan kemudian masuk lagi. Waduh, saya jengkel juga nih orang-orang. Kadang-kadang saya berpikir begini, Tuhan saya salah nih. Karena saya selalu minta kepada mereka, barang siapa yang mau bebas dalam waktu dekat, maju lalu saya doakan. Tumpan tangan saudara di kepala mereka. Keluar sebulan lagi bunuh orang. Saya bilang sama Tuhan, maaf Tuhan, lain kali saya gak tumpan tangan deh. Saya tumpang kaki aja nih orang ya. Lah iya benar sudah jengkel ya. Ada satu anak main drum keren. Ya maaf pakai orang timur. Tapi gak usah bilang nama ya. Marganya juga bukan Lango pasti. Main drum namanya Sinyo. Lalu kemudian ketika saya minta siapapun yang mau bebas dalam waktu dekat ini maju, dia maju. Saya tanya Sinyo, kamu mau bebas kapan? Seminggu lagi Bapak Pendeta. Puji Tuhan saya doakan tumpan tangan di kepalanya. Haleluya. Saya bilang Sinyo, nanti kamu kembali ke penjara ini bukan sebagai residivis, tapi kamu kembali sebagai pelayan Tuhan. Main drum ya? Iya Pak Pendeta. Puji Tuhan. Sebulan lagi dia masuk. Bukan sebagai pemain musik, dia bunuh remaja 11 tahun di Duren Sawit. Anak-anak bilang sama saya, Pak Pendeta, Sinyo masuk lagi. Di mana dia? Di rutan. Jadi orang kalau di rutan itu perkaranya belum ingkrah. Pada waktu perkaranya ingkrah itu diputuskan, dia masuk lagi ke kriminal. Di Cipinang itu saya jelasin ada 3 penjara, kriminal, narkotika, dan rutan.
Kebetulan saya datang pelayanan. Lalu saya biasalah, saya belum lihat dia tuh. Dia duduk di belakang, mungkin malu ya. Ketika saya bilang siapa di antara kalian yang mau bebas dan mau didoakan maju dapat, ada sinyo. Saya doakan yang lain, saya tanya, lu mau ngapain? Mau didoakan Bapak Pendeta. Lu jangan macam-macam. Kalau lu gak bertobat, besok lu mati loh. Saudara-saudara, ini benar. Ada banyak orang seperti begitu. Mengatakan sekali Yesus tapi Yesus dengan ingatan yang baik, tapi kejahatan dilakukan terus. Ini kan gak boleh. Melayani di gereja tetapi kejahatan jalan terus. Gak bisa saudara. Gak boleh seperti begitu saudara. Karena itu kita butuh Tuhan. Dengan apa? Berpegang pada perintahnya. Saudara bisa memimpin pujian dengan baik, main musik dengan baik, tanpa berpegang kepada perintah Tuhan. Ya nol. Gak ada. Saya kenal banyak sekali pemusik-pemusik itu. Karena memang dulu di studio sih. Tapi rata-rata kelakuannya gak bagus. Karena mereka tidak berpegang kepada perintah Tuhan. Mereka berpikir mereka hebat itu, skill mereka itu dari mereka sendiri. Nah saya setuju, anak-anak Kina dan Dewi ini memang turun ya. Bakatnya turun ya. Jadi bangga juga punya papa pemain musik, mama penyanyi ya. Tapi jangan sombong nak. Om Bobi kasih tahu, jangan sombong. Karena semua itu dari Tuhan. Karena itu saudara-saudara, Musa memperingatkan bangsa itu. Perhatikan ayat 10 ya. Ayat 19 maaf. Tetapi jika engkau sama sekali melupakan Tuhan. Dan meninggikan Allah lain. Allah lain itu bisa berupa diri sendiri. Jangan saudara pemain musik. Pendeta pun bisa begitu. Saya kalau khotbah, pasti banyak jemaat yang datang. Apa urusannya? Banyak jemaat yang datang, kalau Yesus gak datang ngapain? Halo, jemaat Geri Berkat, saya kasih tahu, Anda tidak usah bangga bahwa Anda sedikit. Nanti besok-besok bisa penuh di tempat. Tapi sedikit dengan Yesus jauh lebih bermanfaat. Halo, banyak orang Yesus gak hadir ngapain? Oleh sebab itu ada teman-teman pesan juga kepada saya, Pak Pendeta kalau khotbah di tempat kami itu jangan terlalu kencang lah. Saya bingung juga kencang itu maksudnya. Jangan terlalu marah-marah, bukan marah-marah ya. Kebenaran itu gak bisa dilembut-lembutkan tuh. Kenapa? Saya tanya. Ya nanti jemaatnya lari Pak. Bapak kan gak pimpin jemaat. Siapa yang bilang siapa gak pimpin jemaat? Saya punya jemaat di Cipinang. Khotbah marah-marah dia gak bisa lari, orang pagarnya tinggi. Ada penjaga. Ya kan? Wah ngeri saudara. Apalagi kalau khotbah di tahanan KPK. Waduh. Ya kan? Gubernur yang gagah itu ditangkap gak bisa itu. Udah begini aja saudara. Udah gemetar. Saya bilang macam-macam nama Tuhan. Biar kau gubernur, wali kota, kau hakim, kau jaksa. Sama Tuhan gak ada artinya. Ini mereka bilang jangan terlalu keras Pak khotbah. Jemaat lari. Saya bilang gak apa-apa. Jangan sampai Yesus yang lari. Kalau Yesus yang keluar itu berbahaya. Dari dulu sampai Yesus mati juga jemaatnya cuma 12, satu juga menyangkal, sisa 11. Tapi dia setia. Amin. Karena itu saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Tetap hidup. Dalam pegangan firman Tuhan. Beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya. Aku memperingatkan kepadamu hari ini. Bahwa kamu pasti binasa. Kata-kata binasa itu terjemahannya luas saudara. Bukan cuma sekedar mati. Saudara masih ingat betul ya? Injil Yohanes 10 ayat 10.
bagian A katakan begini. Pencuri datang hanya untuk, iyalah masa ada pencuri datang kasih berkat? Ya dong? Pencuri datang untuk memberi berkat kepada jemaat GRI Berkat. Nyambung. Enggak. Yohanes menulis, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Udah mati kan? Binasa. Kata-kata binasa itu dihukum kekal. Saudara, ingat akan Tuhan. Bagaimana caranya sih saudara? Bergaul dengan Tuhan. Asik gitu. Kita dengar firman Tuhan, kita melayani, kita berkhotbah, kita share firman Tuhan. Tapi paling keren itu bergaul dengan Tuhan. Karena kita bukan sekedar tahu dia, kita bergaul, enak. Saya kalau mau pergi kemana-mana itu ya saudara, saya selalu bilang begini, Tuhan bersama-sama dengan saya di mobil ya, gitu. Enak loh saudara. Ya kan? Duduk di samping, biar saya nyetir, masa suruh Tuhan nyetir. Ya dong, samping. Ada cerita tuh saudara, di luar negeri katanya cerita ini, saya juga nggak tahu benar apa enggak, tapi saya kasih tahu aja ke saudara ceritanya. Ada anak-anak mau pergi pesta Halloween. Lalu sang remaja umur 15 tahun itu sudah berdandan. Mamanya tanya, nak mau kemana nak? Ya biasa mah anak muda, milenial, ya kan? Kalau bapak kan udah kolonial. Kita kan kolonial, anak-anak kan kurang ajar. Bapak kan kolonial, kita ini milenial, ya udah nggak apa-apa lah. Nanti tunggu-tunggu teman-teman, Mak. Mereka mau jemput. Nggak berapa lama kemudian bunyi klakson mobil. Ah itu teman-teman, Pak. Dia berlari. Mamanya bilang begini, nak, anak-anak jangan lupa bawa Tuhan Yesus di mobil ya. Temannya teriak begini, tante, mobil penuh, yang kosong bagasi. Kan kurang ajar. Saudara, mobil itu tabrakan. 5-5-nya mati di mobil. Yang enggak pecah, ada telur di bagasi. Itu enggak pecah loh saudara. Kenapa? Ada Yesus di situ. Halo? Loh ini cerita membuat kita kemudian sadar. Bukan sekedar ingat Yesus, tapi kita bergaul dengan dia. Saudara waktu COVID itu ya, orang hampir nggak mau datang ibadah penghiburan tuh, menguburkan orang nggak mau. Pendeta nggak mau loh saudara. Saya ditelepon oleh teman pendeta saya, Pak Bobi, mertua saya meninggal. Mimpin ibadah dong. Loh pendeta-pendeta yang lain, mereka nggak mau Pak. Waktu itu lagi marah gitu yang saya bilang kan, sirine bunyi orang mati. Saya datang saudara. Saya datang. Saya pimpin ibadah. Seminggu kemudian dia telepon saya, Pak Pendeta nggak apa-apa ya? Ya nggak apa-apa, kenapa? Ini beberapa teman yang datang pada waktu itu lagi di rumah sakit COVID. Halo, saya berdoa dari rumah Tuhan, saya mau pergi pelayanan sama-sama saya ya. Keren kan? Keren lah. Ini penting bagi kita saudara. Orang yang bergaul akrab dengan Tuhan itu, dia selalu mengatakan Tuhan bersama-sama dengan saya. Yang kedua, saudara-saudara, bagaimana kita ingat akan Allah itu? Hidup dalam penyerahan tiap-tiap saat. Musim COVID, kita punya pelayanan di-cut semua. Benar. 2 tahun di-cut. Pak Bobi maaf ya, kita nggak bisa ibadah, ini lagi COVID, lagi marak, banyak jemaat yang sakit, kita cut. Wah teman-teman pendeta katakan kepada saya, waduh bagaimana bro, ini banyak cicilan nih, yang ada urusan kenapa selalu mau cicil. Jadi lu punya pikiran tuh kalau nanti lu khotbah, lu melayani dapat uang, lu bayar cicilan, ngeri banget. Ya jangan begitu Bapak Pendeta, iyalah. Dan nanti kita mau makan apa? Saya bilang makan batu. Saudara percaya gak makan batu dengan Yesus yang saudara hidup? Karena Yesus bisa mengubah batu jadi roti.
mati. Nah iya dong. Bersama Yesus makan apa aja hidup. Orang kita pernah alami kan. Berulang-ulang kali saya bilang di mimbar yang lalu Gary berkat itu. Kita kan cuma orang Ambon makan papeda air campur garam. Alami nggak? Alami. Tapi makanya gemuk kan. Bayangin saudara, papeda itu air ya, kena. Kena kalau makan papeda pakai ikan. Kita ini udah makan papeda air, kuahnya air campur garam. Kalian nggak alami loh. Tapi kita hidup. Amin. Ini Papa bilang begini, anak-anak jangan makan kalau nggak bersyukur ya. Dalam hati saya, Papa ini naif juga ya. Kalau makan capcay, makan puyung hai, makan hai-hai, ya bersyukur. Papeda air campur garam. Tapi dengan Yesus kita hidup. Saya punya teman-teman yang makan hebat-hebat itu udah mati duluan. Kena kanker lah. Kena liver lah, macam-macam. Tapi makan bersama-sama dengan Yesus. Kita tetap sampai hari ini ada untuk memuliakan nama Dia. Amin. Jadi saudara-saudara, hidup dalam penyerahan aja. Dan yang ketiga, bagaimana supaya kita tetap ingat Allah. Bersyukur tiap-tiap saat. Gak gampang ya bersyukur ya. Gak gampang. Walaupun kita baca dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 itu. Mengucap syukur dalam segala. Tapi gak gampang. Orang membuat kita sakit hati. Susah kita mengucap syukur. Ya, apalagi gereja. Kita sudah rasanya bagaimana gak nyaman. Susah bersyukur. Nah itu kita nyatakan dalam sikap kita. Dan yang terakhir saudara, hiduplah dalam kebiasaan menjadi saksi. Bukan bersaksi. Bersaksi gampang, menjadi saksi susah. Kita butuh pertolongan Roh Kudus. Kita butuh kedekatan dengan Tuhan. Sebab ketika kita hidup dalam kebiasaan menjadi saksi, orang lain melihat hidup kita. Jadi saya katakan saya bersyukur ya. Itu pemusik-pemusik yang datang di studio, termasuk Ibu Dewi ini, saya injili. Ada pemain drum satu yang keren juga, itu Aldi. Itu juga tuh, saya injili. Dan puji Tuhan, saya dengar dia juga melayani Tuhan. Saya juga melayani Henry Lamiri. Puji Tuhan, dia sekarang di Kalimantan ya. Udah. Nggak tahu kalau sekarang ya, tapi sempat dia itu. Jadi saya bersyukur ya. Itu bukan karena kehebatan saya saudara. Dalam ingat kepada Tuhan, momentumnya tanggal 29 April tahun 1979 itu membuat saya makin maju dalam Tuhan. Apapun yang terjadi, Yesus terlalu manis bagi saya. Ya, orang boleh meninggalkan kita, tapi jangan lupa, ingatlah Allah selalu menyertai saudara-saudara sekalian. Kita tundukkan kepala. Renungkan firman Tuhan ini. Saudara dan saya tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Mari saudara, pemain musik, Pak Kena dan teman-teman, apapun yang terjadi dalam hidup ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Tuhan yang kita ingat itu saudara, tidak pernah meragukan kita. Dia selalu mengatakan bahwa aku menyertai engkau sampai kepada kesudahan alam. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji. Sekali lagi dari awal, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan
kasih-Mu Tuhan, lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu. Mari bangkit berdiri, katakan, Kau berfirman, Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda, Kau bersabda dan selamatkanku. tiada yang mustahil, bagi Yesus ku percaya, Yesus ku percaya padamu. Kau berfirman, Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus ku percaya padamu. Yesus ku percaya, Yesus ku percaya padamu. Yesus ku percaya, Yesus ku percaya padamu. tundukkan kepalamu, dan saya mohon dengan hormat Bapak Gembala pimpin kita dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan kalau kami boleh mendengar suara-Mu yang mengingatkan kami untuk tidak melupakan Tuhan. Ingat Tuhan, Engkau mengatakan bahwa tidak melupakan-Mu dengan cara kami berpegang kepada perintah-perintah-Mu. Kalau kami katakan kami ingat Tuhan tetapi hidup kami tidak pernah berpegang pada firman, maka sesungguhnya kami tidak pernah ingat Tuhan. Roh Kudus kuatkan kami, ingatkan kami untuk mengingat Engkau di dalam setiap saat di hidup kami, di dalam setiap keadaan yang terjadi dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa untuk hamba-Mu yang boleh menjadi wakil Tuhan berbicara kepada kami. Pendeta Bobby Patiruhu, Tuhan berkati beliau di dalam pelayanannya di segala tempat di mana Engkau utus dia. Engkau terus karuniakan hikmat untuk selalu menyampaikan kebenaran Tuhan dan Injil-Mu dimanapun dia Engkau utus. Berkati juga istri, anak dan mantunya dalam kehidupan mereka, di dalam pekerjaan maupun dalam pelayanannya. Terima kasih ya Bapa. Bapa dalam surga, saat ini kami juga mau menaikkan syafaat kami kepada Tuhan. Yang pertama kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Kami mohon damai sejahtera Tuhan turun di bangsa kami. Dari ujung barat sampai ujung timur, utara sampai selatan ya Bapak. Terutama di situasi di mana menjelang pemilu ada potensi perpecahan karena perbedaan pilihan. Tuhan berkati Bapak Presiden Jokowi beserta seluruh jajaran pemerintahan, begitu juga dengan penyelenggara pemilu, KPU, begitu juga dengan aparat keamanan dan hukum. Tuhan pimpin mereka ya Bapak untuk dapat bekerja dengan penuh tanggung jawab. Jauhkan mereka dari pikiran untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau memperkaya diri sendiri ya Bapak. Dan Tuhan tolong supaya keadilan dan hukum boleh ditegakkan dengan sebenar-benarnya. Bapak, kami juga mau berdoa untuk gereja kami, Gereja Rasuli Indonesia Jemaat Berkat. Kami terus mohon tuntunan Tuhan
supaya gereja ini boleh menjadi sarana bagi anak-anak Tuhan bertemu dengan Engkau. Berkati hamba sebagai gembala, Tuhan terus tambah-tambahkan visi yang hanya daripada Tuhan kepada hamba untuk mengembalakan jemaat-Mu, juga untuk memuridkan jemaat-Mu sehingga mereka boleh menjadi murid Kristus yang mengabarkan Injil di mana mereka punya kesempatan dan akhirnya mereka boleh membawa jiwa untuk dimuridkan oleh Tuhan melalui gereja ini. Kami juga mau berdoa untuk setiap jemaat Tuhan di dalam pergumulan mereka masing-masing. Mereka yang dalam pemulihan, terima kasih ya Tuhan kalau mereka boleh pulih. Tetapi mereka butuh terus kekuatan untuk menjadi sembuh sempurna, biarlah tangan Tuhan yang memberkati. Mereka juga yang masih dalam sakit ya Bapak, mungkin di rumah ataupun di rumah sakit, baik itu penyakitnya yang ringan sampai penyakit yang cukup berat, penyakit kritis, mungkin mereka perlu juga cuci darah dan lain sebagainya. Mereka mengalami stroke. Yang pertama-tama kami minta damai sejahtera Tuhan melalui Roh-Mu yang kudus, menguatkan mereka sehingga sekalipun mereka sakit, mereka tetap bersuka cita, mereka boleh senantiasa ingat akan Tuhan. Dan kami juga mohon kesembuhan yang daripada Tuhan, karena Engkau adalah Allah penyembuh kami yang sangat berkuasa, bahkan juga di dalam tubuh kami. Tubuh kami ini adalah ciptaan Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu yang ada di dalam tubuh kami, organ-organ yang sudah Engkau ciptakan, dan biarlah Tuhan jamah organ-organ yang sedang sakit dari anak-anak Tuhan, dan Tuhan kuatkan mereka. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk mereka yang sampai saat ini belum mendapatkan pekerjaan ya Bapa. Tuhan dengar doa mereka, Tuhan nyatakan kehendak-Mu, dan Tuhan beri mereka pekerjaan yang cocok, sehingga mereka boleh mendapatkan berkat dari Tuhan untuk kehidupan mereka. Tetapi mereka juga boleh Tuhan utus untuk menjadi kabar Injil di tempat pekerjaan yang Engkau berikan. Terima kasih ya Tuhan, berkati semua pelayan Tuhan yang sudah melayani-Mu pada hari ini. Roh Kudus yang semakin membentuk mereka ya Bapa, supaya semakin hari mereka boleh melayani Tuhan hanya dengan satu tujuan, supaya nama Yesus ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih ya Bapa yang baik. Hidup kami hari ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami dalam setiap aktivitas dan rencana kami hari ini, mungkin masih ada yang melayani ya Tuhan, hamba-Mu Pendeta Yosua dan juga Pendeta Horas yang sedang melayani di tempat lain ya Bapak. Tuhan pimpin juga supaya dia hanya boleh memberitakan Kristus dan kebenarannya. Terima kasih ya Bapa. Inilah syafaat kami, permohonan kami yang kami naikkan kepadamu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang sudah mengajarkan kepada kami sebuah doa yang indah yang akan kami naikkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami masuk dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk.